Assalamualaikum. Siapkan, Nak. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Apa kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai, alangkah baiknya Ananda lihat kiri dan kanannya untuk menyiapkan kelasnya. Apakah Ananda sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Silakan Ananda lihat kiri dan kanannya, Nak. Sudah bersihkah kelasnya? Untuk mengulang materi sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu, apa materi yang Ibu ajarkan pertemuan sebelumnya, Nak? Tentang teks argumentasi. Apakah Ananda masih ingat yang dimaksud dengan teks argumentasi? Ada yang tahu? Teks argumentasi apa, Nak? Teks menceritakan apa? Tentang pendapat. Kemudian di sini pendapat yang seperti apa, Nak? Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya, coba Zahra. Berdasarkan fakta apa lagi? Darel menggunakan kata denotatif. Apalagi? Masih ingat? Untuk materi berikutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang berita. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Minta tolong Dafa, hidupkan infokusnya, Nak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu berpendapat untuk menanggapi teks yang disimak, mengevaluasi berbagai gagasan, pikiran, perasaan, dan pandangan, arahan, atau pesan berdasarkan kaidah logika berpikir, dan menyimak berbagai tips teks dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Yang kedua, peserta didik mampu mengkreasi dan mengapresiasi gagasan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Untuk memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu ya, Nak. Ibu bacakan dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama di sini, Ibu kelas dalam keadaan bersih. Sekarang sudah saya lihat, sudah Ibu lihat kiri dan kanannya sudah bersih. Yang kedua di jam pelajaran tidak ada yang izin keluar masuk. Yang ketiga peserta didik dilarang menggunakan handphone kecuali instruksi dari ibu gurunya. Kemudian di sini dari 3 kesepakatan kelas, apakah di sini sudah kita sepakati, Nak, atau ada yang kita rubah atau ya ada yang kita tambah lagi, Nak? Sudah, Nak, berarti cukup untuk 3 ini saja ya, Nak. Untuk pembelajarannya, saya menyiapkan mindfulness dulu, menyiapkan kelas supaya Ananda rileks dulu. Kemudian di sini mindfulness-nya sudah Ibu tampilkan. Ananda harus melihat, mendengarkan, meresapi apa yang ada di dalam mindfulness ini ya, Nak. Dari mindfulness yang kita lakukan, yang Ananda dari mindfulness yang baru kita lakukan, apa yang Ananda rasakan? Lebih rileks lagi, apa lagi, Nak? Lebih tenang lagi. Berarti di sini fungsinya mindfulness itu untuk menenangkan, menyiapkan Ananda untuk belajar lebih teliti, lebih fokus lagi. Untuk materi hari ini tentang berita. Silakan Ananda amati di depan. Di sini sudah ada Ibu tampilkan tentang 3 gambar. Di sini ada gambar apa ini, Nak? Koran. Ini apa, Nak? Pembaca berita, pembawa berita. Ini di mana? Di televisi. Ini juga di televisi. Dari 3 gambar yang Ibu tampilkan ini,
Apakah Ananda bisa menyimpulkan gunanya koran, gunanya informasi di dalam televisi ini, Nak? Untuk apa? Mendapatkan berita. Menyampaikan berita. Kemudian apa lagi, Nak? Menyampaikan informasi. Informasi yang seperti apa? Peristiwa yang sedang terjadi. Yang terjadi sekarang atau yang terjadi yang kemarin? Yang sekarang. Untuk informasi itu gunanya televisi ini apa? Bisa sampai informasi itu kemana saja? Di daerah pelosok seperti desa, berarti kalau untuk informasi ini Ananda bisa melihat televisi secara update, secara terkini apa yang terjadi. Paham, Nak? Di sini ada satu lagi contoh berita. Silakan Ananda perhatikan. Dari video yang Ibu tampilkan, apa yang bisa Ananda petik? Ini termasuk apa, Nak? Pembulian. Pembulian itu terjadi di mana? Di sekolah. Kalau untuk pembulian itu termasuk kriminal atau tidak? Kriminal. Kriminal yang seperti apa? Tidak boleh karena di dalam ruang lingkup sekolah tidak boleh. Untuk materi hari ini tentang berita. Dari dua yang Ibu tampilkan tadi, baik berupa gambar maupun video, bisakah Ananda menyimpulkan atau memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan berita? Ada yang tahu? Ya, silakan Fajar. Berita adalah penyampaian suatu informasi, Bu. Suatu informasi. Ada yang bisa menambahkan, Nak? Caca, coba. Tercepat dan menarik, berarti informasi tercepat dan menarik. Ada yang bisa menyempurnakan dua pendapat temannya tadi, Nak? Silakan Zahra. Lengkap-lengkapnya seperti apa? Berarti di sini dia ada adik simbanya. Kembali ke adik simbanya. Ada unsurnya di sini. Masih ada lagi ciri-cirinya, Nak? Udah? Di sini langkah-langkah pembelajaran Ibu menggunakan PBL di sini. Kemudian LKPD-nya sudah Ibu tampilkan nanti diskusi kelompok dan presentasi. Silakan Dava membentuk satu kelompok berisi dari 6 anggota. Silakan Dava. Iya. Iya. Silakan bentuk kelompoknya, Nak. Mejanya dulu. Beda kertasnya. Nanti di sini Ananda setelah mencari unsur-unsurnya, Ananda tuliskan di sini. Yang pertama yang akan ditulis itu adik simbanya. Apa yang terjadi di dalam teks berita ini? Tentang apa? Apa itu termasuk ke dalam tema? Artinya judulnya di sini. Silahkan Ananda cari dari 22 kasus mirip gejala flu Singapura ditemukan di Batam ini contoh teks beritanya. Silahkan Ananda cari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang apanya itu satu kertas, kemudian yang di mananya satu kertas, setiap adik simbanya Ananda kerjakan di kertas per lembarnya nanti. Paham, Nak? Silakan Ananda kerjakan. Kemudian
kapan terjadinya, berarti ada tanggal, harinya, berarti itu berupa fakta, faktual, aktual, itu yang mau dicari. Di dalam teks berita yang di dalam teks berita yang ditampilkan itu di dalam LKPD, Ananda menemukan fakta dan aktualnya, Udah siap semua, Nak? Oke. Sebelum kita mempresentasikan, kita ice breaking dulu ya, Nak. Oke, ice breaking dulu. Silakan Ananda kembali ke tempat duduknya masing-masing, hadap ke Ibu lagi. Kita ice breaking sebentar. Sebelum kita presentasi ya, Nak. Kursinya aja. Mejanya biarkan saja. Kursinya aja. Kursinya aja ada ke Ibu, mejanya biarkan. Karena kita mau tampil per kelompok. Kita ice breaking dulu sebentar ya, Nak. Silakan Ananda tegak dulu semuanya. Gunanya ice breaking ini untuk menyegarkan Ananda sebelum mempresentasikan tugas yang Ibu berikan. Udah? Silakan Ananda melihat dan ke depan, kemudian Ananda ikut gerakan saya. Lihat gerakan pulpen yang Ibu pegang, ikutkan gerakannya. Kalau pulpen ini bergerak ke kiri, harus ke kiri, berarti kemudian ke kanan juga seperti itu. Ke depan juga dia ke depan, ke belakang juga seperti itu. Kita ice breaking sebentar ya, Nak ya. Silakan kita mulai. Yang pertama, Ananda ke kiri dulu, ke kanan. Dilihat, Nak, fokus. Itu belum lagi. Lihat pulpennya, belum bergerak. Belum berpindah kepalanya. Ibu ulangi lagi, ayo. Pulpennya. Kemudian, yuk fokus ya, Nak. Silakan Ananda ikut gerakan pulpen ya mengarah kemana. Ke kanan. Ke depan. Ke belakang. Ke kiri lagi. Ayo, ada yang enggak fokus. Fokus dulu. Belum bergerak pulpennya. Ke kanan lagi. Ke depan. Ke belakang. Berikan tepuk tangan untuk ice breaking hari ini. Silakan Ananda duduk kembali. Dari ice breaking yang kita tetap menghadap ke Ibu, tidak ada yang berpindah. Tetap menghadap ke Ibu, biarkan saja, Nak. Mejanya seperti itu. Apa yang Ananda rasakan dari ice breaking yang Ibu berikan? Lebih fokus, lebih rileks lagi, sudah segar, Nak? Oke. Untuk mempresentasikan tugas yang Ibu berikan tadi, mencari unsur berita tadi, sticky note-nya dipegang untuk per kelompoknya, kemudian di sini kita pengundiannya memakai link. Ibu minta tolong bantu untuk Fajar, Nak. Fajar berdua sama Dava, Nak, tolong tempelkan. Di sana. Ya. Tempel sebelah sana, Nak. Sini. Sebelah sini aja.
Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tadi ya, Nak. Silakan Fajar sama Dava. Makasih, Nak. Untuk presentasi tugas kelompok yang Ibu berikan, di sini Ibu menggunakan link untuk pengundian kelompok yang akan tampil. Untuk yang tampil itu ada Roda Gila di sini, Ananda akan diacak kelompoknya yang akan tampil. Kita mulai dari yang pertama ya, Nak. Banyak-banyak doa. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yo, siapa yang tampil kelompoknya? Kelompok 4 yang tampil. Ayo silakan kelompok 4, bawa kertasnya. Tempelkan dulu sticky note-nya. Yang akan kita cari apa gunanya Ibu kasih tadi? Itu dia. Kita di sini akan mencari adik simbanya. Yang pertama itu apa? Itu dia. Berurut ya, Nak? Berarti adik simba. Ya. Itu dia. Secara berurutan. Berarti apa dulu, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu dia. Baru dipresentasikan. Wahyu, silakan dilihat temannya mempresentasikan. Jangan main. Yang dicari apa? Yang dibahas itu 22 kasus mirip gejala flu Singapura ditemukan di Batam. Itu temanya. Atau bisa jadi apa kejadiannya. Terus untuk di mana kejadiannya terjadi itu di Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk kapan insiden atau kasus ini terjadi yaitu Selasa 5 September 2023. Selanjutnya siapa yang mengalami kejadian yaitu atau yang mengalami penderitanya itu biasanya anak-anak di usia kira-kira 5-10 tahun. Untuk mengapanya? Karena dengan kasus ini ditindaklanjuti dan diperiksa, maka akan mengurangi dan mengantisipasi dan warga akan berusaha mendekat akan meningkatkan kewaspadaannya. Untuk bagaimana pemerintah katanya itu pemerintah dinas kesehatan Batam memeriksa sampel dengan 22 orang yang terkena dan melakukan penyembuhan kepada masyarakat terkait pencegahannya. Jadi itu yang kami dapat dari adik simba dalam kasus 22 kasus gejala flu Singapura ditemukan di Batam. Tanya dengan audiensnya. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya, kelompok 2 sampai kelompok 6? Ada pertanyaan? Cukup, Nak? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Berikan aplaus untuk yang tampil. Satu kelompok lagi ya, Nak. Kelompok 2, silakan maju.
Silakan Dava. Di bawahnya ya. Di bawahnya aja, jangan dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan dulu, Nak. Tanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Irgi. Dari kelompok berapa? Sebutkan namanya. Nama saya itu Pak Edi dari kelompok 6. Saya ingin bertanya berapa orang yang terkena flu Singapura. Berapa orang yang terkena flu Singapura? Berarti letaknya di mana adik Simbanya? Dia menanyakan berapa. Berarti di mana? Dia apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dia berapa orang? Masuk ke dalam unsur yang mana? Dia nanya berapa orang. Itu dia tetap. Yuk, cepat jawab. Berapa jumlah? Pada kasus tersebut ditemukan 22 orang yang terkena gejalanya. Silakan tanya sama kelompok 6. Bagaimana Ege? Terima kasih atas pertanyaan Ege. Apakah kelompok lain kami ingin ditanyakan? Yang mau ditanyakan lagi? Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, mungkin sekianlah presentasi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Satu kelompok lagi ya, Nak. Kelompok 6. Ya, kelompok 6 yang tampil. Silakan kelompok 6. Di bawahnya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu, Nak. Dari 3 kelompok yang sudah tampil, ada yang bisa memberi komentar, Nak? Dari 3 penampilan kelompok, menurut Ananda, kelompok mana yang sudah lengkap unsur adik Simbanya di sini? Lengkap semua? Tadi berbeda-beda Ibu dengarkan. Kelompok berapa? Kelompok yang tampil tadi kelompok 4 ya kan, Nak? 4, 2, dan 1. 6. Kelompok mana yang lebih lengkap untuk unsur adik Simbanya? Ayo, kelompok mana? Untuk yang tampil di sini yang lebih sempurna atau mendekati sempurna di sini masuk ke dalam kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Setelah kelompok yang kita presentasikan, materi yang sudah Ibu berikan, ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham. Untuk memantapkan materi hari ini, Ibu sudah siapkan 1 contoh teks. Ini bersifat individu ya, Nak. Di sini Ibu punya asesmen sumatifnya. Di sini sudah Ibu tampilkan contoh teks berita, hanya cukup 1 paragraf saja. Di sini teksnya sudah Ibu siapkan, kemudian nanti Ananda membagi di sini 1 kertas, kemudian kertas ini ditulis ini termasuk ke dalam unsur apa. Silakan Dava memberikan 1 kertas, 1 orang anak 1 kertas.
Ini bersifat individu ya, Nak. Silakan kursinya dibalikkan lagi. Silakan Ananda buat namanya dan kelasnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Ibu akan menanyakan materi yang baru Ibu sampaikan. Dari materi yang Ibu sampaikan, apa yang Ananda dapat pahami? Apa saja, Nak? Yang pertama apa? Dimulai dari pengertian berita. Berita itu apa, Nak? Informasi. Yang terkini apa? Fabel. Fabel itu apa? Menceritakan atau menyerupai atau menceritakan hewan. Berarti di situ ada hewannya. Untuk pertemuan berikutnya, Ananda silahkan baca materi tentang cerpen. Paham, Nak? Untuk selanjutnya di sini, karena Ananda sudah paham, sudah Ibu sampaikan materi selanjutnya di sini, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda balikkan dulu, Nak, kursinya. Susun dengan rapi karena pembelajaran berikutnya akan masuk gurunya. Silakan Anda, tidak berbunyi ya, Nak. Oke. Silakan. Untuk refleksi hari ini Ibu mau menanyakan apakah materi yang sudah Ibu sampaikan di sini Ananda sudah paham? Sudah paham? Di mana letak kesulitannya dalam menemukan unsur teks berita? Adik simbanya di mana? Mengapa? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa Ananda susah untuk mencari mengapanya? Ragu ya, Nak? Ragu, oke. Kalau untuk mengapa, nanti dengan kalimat di sana dia memberikan pengertian mengapa itu terjadi. Nah, mengapa kasus 22 flu Singapura itu terjadi? Di sana kata kuncinya. Kemudian satu lagi pertanyaannya, apakah Ananda di sini di dalam pembelajaran teks berita mengalami kesulitan, Nak? Tidak. Karena Ananda sering mendengarkan berita melalui apa saja? Televisi, apalagi media sosial untuk sekarang. Oke. Terima kasih untuk Ananda Ibu untuk refleksi siswanya. Dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Silahkan siapkan ketua kelas. Siap, Bro. Lihat temannya kiri dan kanan dulu, Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.